Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salve. Perkenalkan, nama saya Marcelus Bria SPD, Guru IPA SMP Negeri 1 Melaka Timur, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG, Piloting Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 2574892427. Pada hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya dengan tema Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salve. Siap. Hormat. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai dengan materi, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra. Ya Tuhan, puji dan syukur karena Tuhan ke dalam hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga Engkau telah melindungi kami dari rumah perjalanan hingga tiba di kompleks sekolah ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya utusan Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami agar kami bisa belajar dengan baik. Ya Tuhan, semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan dulu. Baik, terima kasih kepada anak Gio yang sudah pimpin doa awal pelajaran. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi, Pak Guru ingin mengecek kehadiran ketua kelas. Berapa siswa yang tidak hadir pada hari ini? Jumlah 12 hadir, 1 tidak hadir. Alasan sakit. Nama Aprilius Royal Seran. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pelajaran IPA. Pernah dengar kata IPA? Pernah. Tentu di SD Anda pernah mempelajari materi tentang IPAS. Itu adalah gabungan IPA dan IPS. Kira-kira materi IPA yang paling mengesankan ketika Anda belajar di SD, khususnya kelas 6, kira-kira materi apa yang sangat Anda senangi atau Anda masih ingat? Siapa yang tahu? Baik, Olivia silakan. Tentang bumi dan alam semesta. Itu adalah materi IPA di SD. Mari kita berikan aplaus kepada Olivia dulu. Masih ada lagi? Silakan. Ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita berikan aplaus untuk teman kita dulu yang sudah menjawab. Baik, jadi materi IPA yang sangat mengesankan atau masih diingat baik oleh teman-teman sekalian yang dijawab adalah ciri-ciri makhluk hidup dan tentang alam sekitar. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kita. Materi IPA di kelas 7, bab pertama yaitu tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak sekalian membaca materi yang nanti akan disiapkan, maka Anda bisa mampu menyebutkan cabang-cabang ilmu sains dan juga bidang-bidang yang dipelajarinya. Hari ini di kelas 7 Anda akan mempelajari tema IPA yang pertama, yaitu
ilmu sains dan metode ilmiah. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, ada yang tahu, ada yang pernah dengar kata sains? Ada. Siapa? Gio, silakan. Sains adalah ilmu yang mempelajari alam dan dunia secara sistematis. Mari kita berikan aplaus kepada Gio dulu. Bahwa sains itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam dan dunia secara tersistematis. Tersistematis artinya teratur, terarah. Tetapi sebelum kita masuk pada pengertiannya, perlu kita ketahui sains itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scientia. Scientia itu artinya pengetahuan. Dengan demikian, sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam dan juga dunia secara tersisais. Kemudian, ilmu sains yang kita pelajari pada hari ini, anak-anak sekalian, di dalam berbagai bidang, yaitu ada bidang dokteran, bidang perawat, bidang arsitek, bidang polisi, bidang ahli komputer, dan juga bidang pilot. Nah, bidang-bidang ini juga memerlukan ilmu sains atau digunakan di dalam mempraktekkan dalam berbagai macam bidang yang tadi disebutkan. Dan juga perlu diketahui bahwa orang-orang yang melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu sains tadi itu disebut ilmuwan. Atau dengan kata lain, ilmuwan adalah orang-orang yang melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu sains. Dan juga perlu diketahui bahwa ilmu sains itu pengetahuannya di dalam metode ilmiah. Yang dimana metode ilmiah itu secara sistematis yang mencakup pertama observasi, pengukuran, dan eksperimen. Itu adalah metode ilmiah. Tersusun setelah melakukan observasi, maka pengukuran dan eksperimen, sehingga terjadi fakta yang valid dan berkualitas dan berkuantitas. Itu adalah ilmu sains yang ada di dalam metode ilmiah. Kemudian, dalam mempelajari ilmu sains terdapat 6 bidang di dalamnya. 6 bidang yang mencakup ilmu sains. Yang pertama adalah bidang biologi, yang kedua bidang kimia, ketiga bidang fisika, keempat bidang astronomi, kelima bidang geologi, dan yang terakhir adalah bidang ekologi. Keenam bidang ini yang merupakan cabang-cabang ilmu sains. Baik, anak-anak sekalian, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Baik, kalau masih semangat, maka kita masuk kepada penyampaian teknik penilaian. Jadi sebelum kita berdiskusi, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa mendapatkan nilai akhir atau nilai rapor ada cara-cara atau teknik-tekniknya. Teknik yang pertama yang Pak Guru akan menilai itu adalah keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Jadi setiap orang, ini penilaiannya per orang, setiap orang harus aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian setelah aktif dalam diskusi kelompok, maka kehadiran setiap kali pertemuan juga dinilai. Yang berikut adalah hasil ulangan, hasil pekerjaan rumah, hasil ujian tengah semester, dan hasil ujian akhir semester. Kelima poin ini akan menjadi proses penilaian untuk Anda mendapatkan nilai akhir yang merupakan nilai rapor Anda di semester berjalan. Mengerti? Mengerti. Baik. Kalau mengerti, silakan kita masuk pada pembagian kelompok, diskusi kelompok. Kelompok 1 anggrek, kelompok 2 melati, kelompok 3 mawar.
Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti, yaitu Anda akan dibagikan materi. Jadi materi yang dibagikan silakan dibacakan per kelompok. Silakan dibacakan materinya secara berkelompok. Ketika Anda membacakan materi yang ada, tidak mengerti, silakan bertanya kepada Pak Guru. Baik, anak-anak sekalian sudah baca materi? Sudah baca materi yang ada? Sudah. Kalau Anda sudah membaca materi, apakah ada hal-hal yang tidak dimengerti atau ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang mengerti, maksudnya bingung buat Anda? Silakan dipertanyakan. Silakan, Yuli. Benda yang ada di langit apakah termasuk ilmu esai? Baik. Mari kita tepuk tangan untuk Yuli dulu. Setelah Yuli baca materi yang ada, Yuli menjadi bingung. Apakah materi yang ada di langit termasuk ilmu sains? Baik. Jadi materi yang ada yang dibagikan menjadi bingung. Karena Yuli bingung, materi yang ada di langit apakah termasuk ilmu sains? Jawabannya iya, termasuk ilmu sains. Jadi benda-benda di langit termasuk ilmu sains, yaitu masuk pada bidang astronomi. Bidang astronomi ini adalah bidang yang mempelajari ilmu benda-benda di langit. Benda-benda di langit itu terdiri dari bulan, bintang, dan juga planet-planet. Ada sekian macam planet, itu adalah benda langit yang ada di dalam astronomi. Jadi pengertian astronomi ada di materi yang tadi sudah dibagikan. Jadi silakan membacakan bahwa benda-benda yang ada di langit itu masuk dalam bidang astronomi, yang dimana bidang-bidang ini terdapat dalam ilmu sains atau terdapat dalam cabang-cabang sains. Sudah, Yuli? Baik. Kalau sudah, maka kita masuk pada berikut adalah mengerjakan soal lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Lembaran kerja peserta didik yang sudah Pak Guru bagikan dikerjakan secara kelompok. Artinya setiap kelompok itu berdiskusi. Setiap kelompok itu berdiskusi untuk menyelesaikan materi yang ada. Salah satu menjadi ketua kelompok, satu menjadi sekretaris, dan juga satu dipersiapkan untuk melaporkan hasil diskusi kelompok. Soal-soal itu jelas bahwa setiap kelompok menyelesaikan 2 bidang cabang ilmu sains. Kelompok 1 akan membahas tentang bidang biologi dan bidang kimia. Kelompok 2 akan menyelesaikan bidang fisika dan astronomi. Kemudian kelompok 3 akan membahas tentang bidang geologi dan bidang ekologi. Jelas, anak-anak? Jelas. Kalau jelas, silakan berdiskusi kelompok.
Baik, semua sudah? Sudah. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Baik, kalau semua siap, kita mulai mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok anggrek, yaitu kelompok 1. Mari kita jemput dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaporkan hasil diskusi kami kelompok 1. 1. Sebutkan dan jelaskan cabang-cabang ilmu sains. Cabang-cabang dari ilmu sains yaitu 1. Biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan sifat-sifatnya mulai dari struktur, sel hingga ekosistem. Contoh sub bidang zoologi hewan, botani tumbuhan, mikrobiologi mikroorganisme, genetika pewarisan sifat. 2. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat dan reaksi zat-zat kimia. Contoh senyawa karbo, kimia organik, biokimia dalam organisme hewan, kimia anorganik. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, teman-teman Anda sekalian, kelompok 1 yaitu kelompok anggrek telah melaporkan hasil diskusi mereka. Oleh karena itu, mungkin ada hal-hal yang Anda tidak mengerti atau ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada kelompok 1, nanti akan dijawab oleh Gio sebagai ketua dan juga teman-teman yang ada di kelompok. Yang ingin bertanya, disilakan. Angkat tangan. Dari kelompok, ya. Angel dari kelompok Melati. Mari kita tepuk tangan untuk Angel dulu. Baik, silakan Angel. Sebutkan contoh dari makhluk hidup. Contoh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Jawab. Dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri daripada makhluk ini. Bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang. Metodisme. Iya. Mari kita tepuk tangan untuk Ibnu dulu atas jawabannya. Kalau tidak ada lagi, mari kita berikan aplaus atau tepuk tangan kepada kelompok 1. Mari kita sambut kelompok 2 dengan tepuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaporkan hasil diskusi kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan cabang-cabang ilmu sains dan juga contoh-contohnya. Jawaban cabang-cabang ilmu sains dan contoh yaitu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang zat dan energi serta interaksi keduanya. Contohnya air dipanaskan, cahaya lampu balon, gaya gravitasi. Astronomis adalah ilmu yang mempelajari semua benda langit, contohnya bintang, planet, serta alam semesta secara keseluruhan. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus dulu kepada kelompok Melati. Kelompok Melati telah melaporkan hasil diskusi mereka. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok Melati? Ada yang kurang jelas? Ingin ditanyakan oleh teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 3? Jelas? Halo? Hai. Halo? Hai. Hai? Halo. Jelas kelompok 2? Jelas. Baik, kalau jelas, maka Pak Guru ingin menjelaskan lagi bahwa kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusi mereka yaitu tentang
bidang fisika, dan bidang astronomi. Bidang fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang zat dan energi serta interaksi keduanya. Jadi interaksi antara fisika dan kimia, fisika dan zat. Zat ini ada interaksi, ada hubungan timbal balik antara zat dan energi. Energi, zat, energi. Keduanya ini saling berinteraksi, saling berhubungan. Sama dengan manusia, kita saling berbicara, saling menanyakan keadaan satu sama lain. Angel, apa kabar? Oh, kabar baik. Nah, ini interaksi. Sama halnya dengan zat, dengan energi. Keduanya ini saling berinteraksi dengan cara mereka sendiri. Seperti contoh yang dijelaskan bahwa air dipanaskan, air dididihkan, dipanaskan oleh api, dikompor atau dikompor gas, bahwa air itu mendidih sampai panas 100 derajat Celcius. Ini ada interaksi. Kemudian cahaya lampu listrik, ini ada interaksi antara zat dan energi. Energi yang ada di dalam cahaya bola lampu itu, di dalamnya ada kabel dan ada elemen-elemen yang saling bertautan atau saling berhubungan satu sama lain. Ini adalah contoh dari mereka. Yang berikut, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini contohnya, kita melemparkan batu ke atas langit, maka batu itu akan jatuh kembali dengan gaya gravitasi bumi. Nah, ini adalah contoh yang disampaikan oleh kelompok 3. Pas? Pas. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Yang berikut adalah kelompok terakhir atau kelompok pemungkas. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebutkan dan jelaskan cabang-cabang ilmu sains beserta contohnya. Jawab. Cabang-cabang ilmu sains dan contohnya. 1. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi hingga proses yang terjadi di dalamnya. Contohnya, bencana alam gempa bumi, gunung meletus, tsunami, proses alam erosi dan pelakukan. 2. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tabel balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contoh, manusia membutuhkan oksigen O2 dari udara untuk bernapas. Tumbuhan membutuhkan CO2, karbon dioksida untuk mengadakan proses fotosintesis. Inilah hasil diskusi kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Anak-anak masih semangat? Mari. Kalau masih semangat, Aprilius tetap di sini dan teman-teman kelompok 3 siap bila ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Kelompok 1 dan 2, ada pertanyaan? Ada, silakan. Kio. Berikan contoh adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan. Contoh adaptasi Berikan. makhluk hidup dengan lingkungan yaitu gugurnya daun jati pada musim kemarau. Gio, jawaban dari teman kelompok 3, Yuli. Mari kita berikan aplaus kepada Yuli dulu. Baik. Yuli menyampaikan bahwa contoh adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya yaitu terjadinya keguguran daun tumbuhan jati pada musim kemarau pada malam hari. Jadi gimana Gio? Setuju? Setuju. Baik. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak. Masih ada lagi? Masih?
Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, Pak Guru menjelaskan lagi apa yang disampaikan oleh kelompok 3, bahwa di dalam mempelajari ilmu sains, bidang yang terakhir ada 2, yaitu bidang geologi dan bidang ekologi. Geologi yang disampaikan oleh kelompok 3 atau kelompok mawar, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi, termasuk komposisi atau termasuk susunan-susunan di dalam bumi tersebut, dan juga dalam proses-prosesnya, proses-proses yang terjadi di dalam bumi, yaitu proses alam. Terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi karena proses alam, bukan dibuat oleh manusia. Gempa bumi, gunung meletus, terjadi tsunami, itu terjadi karena alam. Karena apa? Perbuatan manusia. Ketika Anda menebang pohon di pinggir kali, maka akan terjadi erosi. Terjadi gunung meletus, itu kejadian alam yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Berikut terjadi ekologi yang disampaikan kelompok 3 itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik. Timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi makhluk hidup membutuhkan tumbuhan, makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu adanya timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, manusia membutuhkan air, manusia membutuhkan tumbuhan. Kita butuh air untuk mandi, cuci, dan sebagainya. Atau ada yang tidak butuh air? Ada yang tidak butuh air? Butuh. Semua kita pasti butuh air. Dan juga kita butuh udara untuk bernapas. Ketika udara tidak ada, kita tidak bisa bernapas. Dan aplaus yang kita pertemuan kita pada hari ini tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmu sains. Karena itu sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam dan dunia secara sistematis. Dan juga di dalam ilmu sains dapat digunakan oleh berbagai bidang, meliputi dokter, perawat, kepolisian, arsitek, pilot, dan ahli komputer. Berikut, orang-orang yang melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu sains itu dinamakan ilmuwan. Dan dalam mempelajari ilmu sains terdapat 6 cabang yang meliputi 6 bidang, diantaranya bidang biologi, bidang kimia, bidang fisika, bidang astronomi, bidang geologi, dan bidang ekologi. Itu adalah rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin memberikan tugas. Buatlah salah satu poster tentang seorang ilmuwan. Tulis namanya, dia penemu apa, kemudian fotonya, ada gambar. Tulislah poster. Poster berarti gambar toh? Ya. Tulislah poster dari seorang ilmuwan. Ya. Semua sudah? Ya. Masih semangat? Masih. Baik. Yang berikut, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa materi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, yaitu pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang laboratorium. Ruangan ini, atau sebelum Pak Guru meninggalkan ruangan ini, mari kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan dalam Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami dalam kegiatan hari ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan keluar dari kelas kami. Sudi kiranya untuk Roh Kudus
Kudus-Mu agar melindungi kami dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan kami yang kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Dalam Bapa dan Putra